Hai, halo Bapak Ibu semua. Ketemu lagi dengan saya. Eh, eh. Kita akan mencoba meneruskan latihan kita ya di Master Camp versi 2025 Learning Edisi untuk menggambar milling pertama atau latihan pertama di materi atau salah satu materi daripada upscaling Sensei untuk angkatan ke-11 Bapak Ibu semua. Oke, untuk saat ini kita akan coba mengubah ya Bapak Ibu semua, dari Bapak Ibu ke kawan-kawan ya. Ya. Sekarang saya akan mencoba mengubah, tidak memanggil kawan-kawan semua, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan menyapa kawan-kawan semua dengan itu aja ya, supaya kita lebih mudah sedikit ya kawan-kawan semua. Oke, kita akan mencoba menggambar milling satu di sini. Baik, untuk milling satu di sini ya, kawan-kawan, ini kita fokus membuat garis ya, membuat garis dan membuat kurva saja. Fokusnya di situ. Kemudian untuk yang modifikasinya kita akan fokus belajar menggunakan offset. Bukan offset bal-balan ya, bukan offset sepak bola, melainkan offset ya, menggeser garis ke tempat yang lain. Nah, seperti itulah. Baiklah, kita buka master game kita seperti ini Bapak Ibu. Kawan-kawan semua. Lupa. Oke, bagi yang kawan-kawan semua yang belum melihat part 1 saya ya, yaitu yang master camp user interface, sebelum kita menggambar latihan satu di sini, alangkah baiknya kalau kawan-kawan semua melihat atau mereview video saya sebelumnya ya, supaya kawan-kawan bisa memahami user interface yang akan kita gunakan sampai ke depan ya, mulai dari sini sampai ke depan. Ini kok lagunya kok melu banget nih, saya ganti. Nah, nah ini dia. Oke, langkah pertama sebelum kita menggambar di latihan satu di sini ya, kita akan menentukan dulu. Kita pastikan dulu kita sudah mendapatkan titik nolnya. Di sini ada gambar rectangle atau kotak atau garis 4 biji di sini ya, kawan-kawan semua. Kita harus menentukan titik nolnya kita itu mau di mana. Yang namanya mesin Sensei tentu saja harus ada work offset atau titik nol benda kerjanya. Di sini ada 5 pilihan. Pertama adalah sisi kiri atas, kemudian sisi kanan bawah, kemudian sisi kanan. Ini kiri bawah, kawan-kawan. Ini adalah kawan kiri. Loh, kok kawan kiri? Kanan bawah, dan ini adalah kanan atas. Kemudian Bapak kawan-kawan semua juga bisa menentukan titik nolnya, juga bisa di tengah-tengah, tergantung kawan-kawan semua meletakkan nolnya di sebelah mana. Kalau misalkan kita letakkan di nolnya di sini, maka nanti pada saat di pemesinan atau di mesin sensinya tentu saja harus nolnya juga diletakkan di sini ya kawan-kawan semua. Jangan salah, pokoknya jangan sampai salah lah. Misalkan saja saya ingin meletakkan nolnya di sebelah sini atau di ujung titik kiri atas di sini, otomatis gambar kita berada di kuadran 4 ya kawan-kawan semua ya. Karena ini adalah X positif, kalau ke arah kanan dia positif, ke arah bawah dia negatif, yang artinya adalah X-nya positif dan Y-nya adalah negatif kawan-kawan semua. Oke, kita kembali ke master cam. Untuk menentukan atau mendapatkan titik nolnya, kawan-kawan semua bisa masuk ke menu view ya, menu view, kemudian kawan-kawan tekan saja show axisnya seperti ini, sehingga dia akan muncul suatu garis plus seperti ini ya, yang dia adalah sumbu X adalah yang sumbu atau yang horizontal di sini, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kemudian kawan-kawan bisa melihat yang di Gnomon atau di view cube-nya ini ya, ini adalah sumbu Y yang untuk yang vertikal. Kemudian yang untuk horizontal adalah sumbu X-nya kawan-kawan semua. Kemudian untuk mouse-nya sendiri kawan-kawan, untuk mouse-nya dia bisa kita tekan masing-masing ya. Kalau misalkan kita klik kiri ya, kita klik kiri seperti ini, 1, 2, 3, maka dia akan menseleksi perintahnya. Misalkan memilih ini wireframe, kemudian surface, solid, model terpadu dan seperti ini ya. Ini kita lakukan dengan cara kita klik kiri ya kawan-kawan semua. Kemudian kalau kita klik kanan, maka akan muncul konteks menu baru di dalamnya. Misalkan solid ini, kalau saya klik kanan, dia akan muncul seperti ini ya. Kalau misalkan saya klik kanan juga muncul seperti itu.
Kalau misalkan saya klik kanan di area gambar, maka dia menunya akan muncul lagi seperti ini. Nah, ini adalah penjelasannya. Kalian teman-teman semua bisa lihat di video saya sebelumnya ya, atau di Mastercam user interface-nya, kawan-kawan. Oke, sementara ini kita bisa hilangkan saja ya untuk toolpath manager di sini, solid, blend, dan level manajernya supaya gambar kita lebih besar saja. Oke, kawan-kawan, kita akan menggambar di kuadran 4 ya, atau di X positif dan Y negatif. Langkah pertama, kita akan fokus latihan satu ini mempelajari fungsi garis dengan cara kita masuk ke menu wireframe. Di menu wireframe di sini adalah perintah atau kumpulan perintah di mana kita bisa membuat sesuatu, kawan-kawan semua. Misalkan membuat lingkaran, ini circle center point, membuat garis, membuat apapun mesti masuk di menu wireframe. Oke, saat ini kita akan coba membuat suatu garis ya, line and point. Yang kalau kita lihat simbolnya dia ada semacam garis, kemudian ada semacam plusnya ini ya. Plusnya di sini adalah poin ya, kawan-kawan. Jadi garis di sini adalah menghubungkan poin satu dengan poin kedua, sehingga dia membentuk suatu garis. Kita klik dulu line and point dan kita letakkan di titik nolnya di sini, kawan-kawan. Kita klik, kemudian tujuannya. Nah, di sini untuk tujuannya kawan-kawan semua bisa lakukan dua cara menggunakan klik seperti ini. Kemudian diisikan lengthnya, misalkan saya isikan dia 60 ya, bukan misalkan ya, harus ya, karena di gambar dia harus 60 seperti ini. Oke, ini adalah membuat garis berdasarkan klik dan klak, klik klak klik klak klik, dan isikan lengthnya serta angle-nya, kawan-kawan. Angle-nya adalah 270. Kalau lingkaran seperti ini ya, kawan-kawan, misalkan lingkaran seperti ini, kita akan membagi menjadi 4 bagian, kawan-kawan. Bisa suatu lingkaran itu biasanya kita bagi menjadi 4 bagian utama. 0 derajat itu adalah di sebelah sini ya, kawan-kawan, atau di jam 3 ini adalah 0 derajat ya. Kemudian 90 derajat adalah di sebelah atas ini, atau bergerak ke arah atas ya, ke arah atas Y positif ya. Kalau misalkan sudutnya kita masukkan 180, maka dia bergerak ke arah kiri, yang artinya atau di jamnya berada di jam ke-9. Kalau di sini saya isikan 270, maka dia lari ke arah bawah atau ke jam 6 seperti ini, kawan semua. Karena itu di sebuah garis ini ya, dia itu sudutnya adalah 270 karena kita mulai dari hijau di sini ini ke arah merah, yang artinya dia turun ke arah bawah. Karena itu sudutnya adalah 270. Kalau misalkan ini saya ganti misalkan 0 derajat, maka dia akan berbentuk seperti ini ya, artinya dia bergerak ke arah kanan seperti ini, Bapak, Ibu, atau kawan-kawan semua. Oke ya, jadi kawan-kawan harus memahami fungsi daripada sudutnya. Kalau misalkan saya isikan 0 derajat, maka dia bergerak ke arah kanan. Kalau saya isikan 180, maka dia bergerak ke arah kiri, horizontal. Kalau misalkan saya arahkan atau kayak input ke 90, maka dia bergerak ke arah atas atau Y positif. Kalau misalkan saya 270, maka dia bergerak ke arah Y negatif atau ke bawah seperti ini, kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita bisa klik kanan dan kita pilih fit ya, untuk menjelaskan atau untuk tampilannya lebih jelas saja, kawan-kawan semua. Ini saya ganti saja supaya dia lebih tebal ya. Saya nomor 3. Kemudian saya akan membuat garis yang lebih tebal saja dulu. Oke, sekarang kita akan membuat garis metode yang kedua. Di sini ada garis seperti ini ya. Kita akan membuat garis dari ujung sini ke arah sana. Nah, di sini kawan-kawan semua harus tahu, ini tadi kan kita klik titik ujungnya dari titik 0 di sini, kemudian kita tarik ke arah sini dan kita klik, kemudian kita isikan panjangnya adalah 60. Nah, sekarang kita ganti metode yang lain menggunakan koordinat. Koordinat awalnya di sini, misalkan saya ingin membuat garis yang berada di sini, maka kita harus tahu koordinat sumbu X dan Y-nya. Kalau X0 nya di sini dan Y00 nya di sini, maka di sini adalah sumbu X0 ya, sumbu X0, dan sumbu Y adalah minus 60, kawan semua. Maka kita buat saja di sini. Kita buat garis specify the first endpoint. Kawan-kawan bisa klikkan saja di sini, atau kita bawa ke cara yang kedua dengan cara kita masukkan saja koordinatnya. Langsung saja diketikkan di keyboard kita, kursor berada di area gambar. Langsung kita ketikkan 0, minus 60, yang artinya 0 di sini adalah sebagai sumbu X ya, atau di sini ini kan mereferensiasi X-nya dulu, kemudian koma adalah pembatas antara sumbu satu dengan sumbu yang lain,
Kemudian minus 60 ini adalah sumbu Y, yang artinya kita bisa menuliskan seperti ini, X0 spasi Y minus 60. Ini juga sama semua kawan-kawan semua. Kawan-kawan bisa menuliskan seperti ini, X0 spasi Y minus 60 atau 0, minus 60. Itu juga sama saja kawan-kawan semua. Kita tekan enter, maka dia akan pas di ujung sini, yang artinya X nya adalah 0, Y nya minus 60. Kawan-kawan bisa lihat di status yang di bagian bawah di sini nih ya. Kawan-kawan semua perhatikan yang di sini. Kalau misalkan saya kursor letakkan di sini, maka dia X nya adalah 0 dan Y nya minus 60 ya. Oke, sekarang kita langsung ke arah sana. Nah, di sini tujuan akhirnya adalah kita lihat gambar. X-nya adalah 90 ya, karena 0-nya di sebelah sini. Oke, X-nya adalah plus 90 karena dia lari ke arah kanan. Y-nya tetap minus 60 kawan-kawan semua. Maka langsung saja kita ketikkan di keyboard kita ya. Langsung kita masukkan 90, minus 60, yang artinya tujuan akhir atau titik garis ujungnya itu berada ke 90 untuk X-nya, dan Y-nya adalah minus 60. Kita tekan OK atau kita tekan enter ya Bapak, kawan-kawan semua. Kita tekan enter, maka akan membentuk suatu garis dengan panjang adalah 90 derajat, sudutnya adalah 0 derajat, yang artinya dia lari ke arah kanan. Nah, seperti ini. Ini juga kalau misalkan saya hover di sini, dia Bapak Ibu kawan-kawan semua perhatikan yang untuk X dan Y-nya. Kalau misalkan saya letakkan di sini kursor saya, maka X-nya adalah 90, Y-nya minus 60 seperti ini. Jadi intinya kalau kita membuat garis di sini, kawan-kawan bisa membuat garis berdasarkan klik dan klak, kemudian diisikan length dan offsetnya length dan angle-nya. Duh, ngomong kok belibet ini kawan-kawan. Ini kayaknya mulut saya butuh jamu. Iya. Atau kawan-kawan bisa menginputkan nilai koordinatnya ya, berdasarkan titik awalnya berapa koordinatnya, X sekian, Y sekian, dan tujuan akhir adalah X sekian, Y sekian. Nah, kawan-kawan bisa kombinasikan kedua-duanya atau terserah kalian ya. Kalian ingin menggunakan cara yang mana, yang lebih enak yang kita gunakan kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ke arah atas, kita klik saja seperti ini. Ini masih berwarna biru muda, yang artinya kita bisa mengubah lengthnya. Kita isikan saja di sini, yang ini adalah 60, enter, dan ini kita hubungkan saja. Kita klik di sini dan kita klik di sana. Oke, maka suatu rectangle sudah didapatkan kawan-kawan semua. Tinggal kita membuat busurnya saja. Untuk busurnya di sini ya, kawan-kawan bisa menggunakan cara yang banyak ya. Misalkan kita akan coba gunakan dua cara. Misalkan membuat circle center point juga bisa. Kemudian harus kita tambahkan garis yang di sini nih ya, berdasarkan ada sudutnya ya. Di mana sudutnya ini adalah 120, sudut garis pertama dengan garis kedua. Maka kita harus tahu untuk sudut yang di sini kawan-kawan. Dari Mastercam semuanya itu atau ukuran sudutnya itu dia selalu diukur berdasarkan jam 3 atau di poin 0 derajat. Kalau di sini 120 derajat, maka kita harus tahu sudutnya yang di sini. Ini yang dicari. Maka 120 kita bagi 2, maka ini adalah 60 derajat kan kawan-kawan. Kemudian karena dia adalah seperempat lingkaran 90 derajat, maka kita kurangin 90 dikurangi separuh daripada 120, maka ketemu sudutnya di sini adalah 30 derajat. Nah, maka ini adalah sebagai sudut awalnya ya, atau garis ini adalah sudutnya 30 derajat kawan-kawan. Kemudian yang di sini sudutnya adalah 120 ditambah sudut yang di sini berarti 150 derajat untuk yang garis di sebelah sini. Oke, kita gunakan cara pertama dulu. Misalkan saya akan menggunakan metode garis ya. Berarti kita buat garis dari titik pusatnya di sini, di mana titik awalnya adalah X-nya separuhnya dari 90, maka 45. Dan Y-nya adalah dari bawah adalah 10. Maka kalau misalkan 0-nya dari sini, kita kurangin 10, maka ketemu 50 ya kawan-kawan. Jadi 60 dikurangi 10, maka Y-nya adalah minus 50. Oke lah, kita buat garis dulu ya. Titiknya adalah di sini, maka kita langsung saja tuliskan koordinatnya, yaitu 45, minus 50, enter, seperti ini ya. Kemudian kita klikkan saja bebas diagonal ke arah kanan atas seperti ini. Kita isikan length dan angle-nya kawan-kawan. Untuk angle-nya adalah 30 derajat. Untuk panjangnya adalah radius ini ya, maka dia adalah 40. Jadi
30 sudutnya, dan panjangnya adalah 40. Angle-nya adalah 30 derajat. Kemudian yang kedua di sini kita buat garis lagi di sini, kita klik saja. Kita klik diagonal ke arah kiri atas dan panjangnya adalah 40. Kemudian angle-nya adalah 150, didapat dari 120 ditambah 30 derajat kawan-kawan. Kita tekan OK atau enter ya, seperti ini. Baik, untuk berikutnya kita bisa membuat banyak cara. Yang lebih mudah kita gunakan arc and point ya, karena di sini sudah ada titik pertama dan titik kedua ya kawan-kawan. Untuk metodenya ini sebenarnya ada banyak cara ya. Biasanya yang kalau misalkan kita masuk kelas itu saya ajarkan menggunakan arc polar. Tapi sekarang karena kita sudah mendapatkan titik pertama dengan titik kedua, maka enaknya kita buat saja arc and point. Arc and point letaknya adalah di menu wireframe dan di kolom arc ya kawan-kawan, di mana di sini ada circle center point, ada arc 3 point, arc tangan, dan circle edge point. Untuk arc and point-nya di mana adalah di point atau di panah kecil sebelah kanan circle edge point ini ya kawan-kawan semua. Kita klik saja atau kita expand dan kita pilih yang perintah kedua yaitu arc and point di sini. Kita klik saja dan kita klik pertama adalah di ujung atau di point seperti ini ya. Kemudian kita klik ke arah di sini, kita klik seperti ini. Loh, kok edge point salah? Ini sorry, kalau misalkan meng-cancel kawan-kawan tekan escape ya kawan-kawan di keyboard kita. Kita pilih ini dan kita pilih arc and point. Kenapa kok tadi kita pilih yang ini ya? Kita pilih arc and point, kita klik dari sini. Ini klik pertama dan ini klik kedua. Kita tarik. Kita mau posisinya di mana? Ke atas kah atau ke bawah kah? Yang tepat kita arahkan ke atas. Kita klik dulu dan kita isikan radius yang diminta yaitu 40 dan kita tekan enter kawan-kawan. Ini sudah selesai, maka ini bisa kita hapus. 1, 2, ditekan delete ya kawan-kawan. Kita hapus atau delete di keyboard kita. Delete. Lalu ini sudah selesai kawan-kawan, tinggal kita kasih kulitnya. Untuk kulitnya kita bisa gunakan offset ya. Offsetnya adalah radiusnya 4, maka offset ke arah atas dan bawah jaraknya juga 4. Untuk offset letaknya di menu wireframe, ada di sini offset entity, atau kawan-kawan bisa masuk di menu transform. Ini juga ada offset entity. Sebenarnya kalau untuk mengubah atau memodifikasi suatu gambar, dia itu letaknya di menu transform kawan-kawan. Tapi entah kenapa Mastercam meletakkannya ini di modify, ada di sini juga. Mungkin karena dia mau offset di sini juga modify ya, maka dimasukkan di sini. Tapi ya pokoknya kita manut saja ya kawan-kawan. Jadi kita panggil perintah offset entity dan kita klikkan saja dulu. Misalkan ini kita mau, ini kan mau kita offset nih, kita klik saja di sini dan kita arahkan tujuannya. Kita bisa lari ke atas atau kita bisa lari ke bawah. Misalkan saya ke atas dulu saja. Ini saya klik di atas sini. Maka akan membentuk suatu busur merah dan busur pink ya, atau ungu lah ini ya. Dimana busur merah ini adalah acuan gambar kita ya, atau gambar aslinya. Sedangkan yang gambar pink atau ungu di sini adalah gambar hasil modifikasi kita atau perintah offset tadi itu. Untuk jaraknya di sini kita bisa atur di sini ya, di desainnya di sini. Maka kita ubah saja desainnya adalah 4, enter. Kemudian karena dia atas dan bawah, maka kita pilih yang both side ya kawan-kawan. Kalau misalkan kita klik selected, maka kita untuk acuannya dia sesuai dengan yang kita klik. Kalau misalkan kita pilih yang opposite, maka dia kebalikannya yang kita klik. Kalau kita pilih dua-duanya, maka dua-duanya dia akan di offset seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kemudian menu offset sendiri, di sini ada metodenya adalah copy ya, yaitu dia mengcopy garis utamanya ini atau geometri utamanya. Kemudian kalau saya pilih move, maka geometri utamanya dia akan hilang atau dia dipindahkan saja. Kalau kita gunakan yang join, maka antara garis basic kita atau garis utama kita, dia akan dihubungkan ke hasil pertama dengan hasil kedua. Maka akan ada muncul garis seperti ini kawan-kawan. Kalau misalkan kita gunakan yang slot, maka penghubungnya adalah seperti ini. Jadi antara offset 1 dengan offset 2 dia akan dihubungkan menggunakan busur seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk latihan 1 kita kali ini.
Oke, maka ini gambar kita sudah selesai seperti ini kawan-kawan semua. Ini apabila kita menggunakan metode garis dan arc endpoint. Metode berikutnya bagaimana? Oke, kita bisa hapus data dulu. Kita bisa kotakin seperti ini ya kawan-kawan. Kita tekan delete dan kita coba cara kedua menggunakan arc polar. Arc polar di sini adalah membuat suatu busur berdasarkan acuan sudut, di mana sudut awal adalah 30 dan sudut keduanya adalah 150 dengan radiusnya adalah 40 derajat ya kawan-kawan. Yang perlu kita ketahui adalah titik awalnya yaitu di X45 dan Y-50. Kita kembali ke mastercam. Untuk arc endpointnya adalah di menu circle edge point panah kecil, kita klik, kemudian bapak atau kawan-kawan semua bisa pilih arc polar di sini. Kemudian di sini ada muncul pertanyaan enter the center point, yaitu yang kita disuruh mengeklikkan di poin di sebelah sini. Yang artinya kita tidak bisa klik tapi kita gunakan koordinat saja, yaitu 45, minus 50 ya, atau titik senternya adalah di posisi X45 dan Y minus 50. Kita tekan enter. Maka dia akan seperti ini langsung ya. Berbeda dengan yang kita membuat arc endpoint tadi itu. Maka ini kita klik saja bebas seperti ini ya, bisa di atas, bisa di bawah, atau bisa di bawah seperti ini, atau ke manapun lah kita klik seperti ini. Kemudian dia akan muncul pertanyaan enter the start angle, artinya kita disuruh mengeklik atau menginputkan sudut awalnya yaitu 30 derajat kawan-kawan. Maka kita bisa langsung saja kita inputkan di keyboard kita 30 derajat, kita tekan enter lagi, jadi enternya 2 kali kawan-kawan semua. Kemudian enter the end angle atau sudut akhirnya yaitu 150 derajat, 150, enter, dan tekan enter lagi. Maka dia akan muncul suatu busur dengan sudut awalnya atau yang hijau adalah 30 derajat dan sudut akhirnya adalah 150 derajat. Kemudian langkah terakhir ada kita mengisikan radius yang diminta, yaitu di sini kita isikan 40 dan kita tekan enter, kemudian kita tekan OK untuk mengakhiri perintah arc polar ini kawan-kawan. Maka gambar kita sudah selesai, tinggal kita kasih kulitnya saja dengan cara kita pakai perintah offset entity. Kita gunakan yang slot dan kita gunakan both side, kemudian distansinya kita isikan 4 ya. Tinggal kita klikkan saja sekali di gambar ini. 1 kali klik, maka dia sudah seperti ini. Oke, cara inilah kalau kita ingin membuat gambar 2 dimensi untuk latihan 1 ini kawan-kawan semua. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat suatu gambar solid ya, karena nanti untuk pemrograman CNC-nya kita bisa memprogramnya atau mentulpatnya berdasarkan gambar 2 dimensi ataukah gambar 3 dimensi, supaya kawan-kawan semua memahami fungsi memprogram atau mentulpat 2 dimensi atau gambar geometris seperti ini, dan juga gambar 3 dimensi. Atau kalau misalkan kawan-kawan bekerja di pabrik atau dimanapun ya, mendapatkan file drafter berupa gambar solid yang misalkan sudah digambar di Inventor, di SolidWorks atau di program CAD yang lainnya, sehingga di Mastercam tinggal kita open atau kita export saja dan langsung kita bisa toolpath. Oke, cara membuat solidnya gampang sekali kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan sudah familiar menggunakan Inventor, SolidWorks atau NX gitu ya, saya kira dia relate dengan yang kita akan gambar di sini kawan-kawan semua. Kawan-kawan bisa masuk ke mode atau ke menu solid ya, dimana menu solid ini adalah perintah untuk membuat suatu gambar 3 dimensi atau pejal atau apapun ya, dimana perintah yang sering kali kita jumpai adalah extrude, revolve, loft, sweep, dan seterusnya di sini. Yang artinya prinsipnya adalah sama dengan yang kita gunakan di Inventor atau di SolidWorks kawan-kawan. Baik. Untuk free rotasi kawan-kawan bisa masuk di menu view dan kita bisa memilih yang free rotasinya, yaitu yang mana ya? Kita bisa klik rotasi position seperti ini ya. Kemudian kita klik dan bukan sih, atau kita bisa langsung saja klik tengah ya kawan-kawan, klik tengah, kemudian kita bisa putar seperti ini ya, supaya kita bisa lihat untuk dia itu offsetnya seperti apa ya. Atau kita bisa klik kanan saja dan kita bisa pilih pandangan isometrik. Oke, berikutnya kita akan mengekstrud kotaknya ini ya, supaya dia turun ke arah bawah menggunakan metode atau modenya atau perintahnya adalah solid menunya. Kemudian kita bisa pilih extrude dan kita klikkan saja 4 garisnya ini. Kita klik saja salah satu daripada garis
rectangle-nya ini. Oke, maka dia otomatis langsung mengecin seperti ini ya, yang artinya adalah ada panah hijau, kemudian dia melingkar berwarna kuning seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita bisa larikan, dia apa lari ke atas atau lari ke bawah. Kawan-kawan bisa isikan saja di desain di sini, minus atau positif ya, atau kita bisa reverse seperti ini ya, kawan-kawan. Atau kalau misalkan ini ada panah birunya ya, ini kita bisa klik dan kita arahkan ke arah bawah. Di sini juga bisa, semau kita. Oke, misalkan kita mau mengarahkan ke arah bawah. Untuk digambar diminta adalah tebalnya 20 ya kawan-kawan. Maka kita juga offset atau kita bisa apa itu namanya? Kita bisa extrude sebesar 20 mili. Maka kita tuliskan saja minus 20, enter, enter ya. Maka dia otomatis terextrude sebesar 20 mili atau kawan-kawan semua bisa inputkan saja di desain 20 mili di sini juga boleh. Kita klik OK dulu. Maka sudah ada suatu gambar solid dengan offsetnya atau extrude-nya adalah 20 mili seperti ini. Kita bisa masuk ke menu view ya. Kemudian kita bisa aktifasikan material supaya dia lebih kinclong seperti ini kawan-kawan. Kita klik saja, klik kanan, kemudian kita ganti materialnya yang level terakhir seperti ini, sehingga dia lebih gilap atau lebih kinclong seperti masa depan kita kawan-kawan. Yeay. Langkah berikutnya adalah kita membuat slot ya kawan-kawan, dengan cara kita perintahnya sama yaitu solid. Kita gunakan extrude lagi, lalu kita klik garis yang kurva kulitnya ini ya kawan-kawan, bukan yang di tengah tapi melainkan kurva yang di bagian luar. Ini kita klik saja, kemudian kita klik OK, dan kemudian ini kita cut body ke arah dalam di sini. Maka perintahnya adalah cut body. Kemudian kita bisa klik saja di sini dan kita arahkan ke arah bawah seperti ini ya. Dimana tujuan akhirnya adalah minus, kita lihat dulu gambarnya, minus 6 mili. Kembali ke master game, maka di sini langsung kita tulis minus 6, enter, enter. Sehingga gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi sudah jadi seperti ini kawan-kawan semua. Kita simpan dulu, save. Misalkan ini kita buat latihan 1 ya, latihan 1 upskilling, upskilling upskilling angkatan 11. Save. Oke, seperti ini ya kawan-kawan semua. Jadi membuat garis, fokusnya adalah membuat garis dan membuat busur. Kemudian kita bisa atau kita sudah tambahkan yaitu offset menggunakan copy dan slot ya kawan-kawan semua. Kemudian kita juga sudah membuat gambar 3 dimensinya untuk proses berikutnya ya, proses toolpath berikutnya. Begitulah kawan-kawan semua, semoga terbantukan atau semoga tercerahkan dalam penggambaran master game kita. Kita akan lanjut lagi di part kedua untuk latihan kedua. Sampai jumpa dulu dan bye bye, ciao. Terima kasih sudah menonton.